Pujian dan nyanyian seharusnya mewarnai kehidupan kita, bukan hanya pada saat mengalami kemenangan dari pergumulan, tetapi di tengah pergumulan atau tanpa ada pergumulan pun sebenarnya pujian penyembahan itu perlu kita lantunkan di dalam kehidupan kita, karena Alkitab mengajar kepada kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu selalu mendatangkan kekuatan dan juga hubungan yang semakin erat dengan Dia, menyadari bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Keluaran pasal 15, ini merupakan sebuah ungkapan dari Musa dalam dia memberikan puji-pujian kepada Tuhan karena Tuhan telah meluputkan dia dari kejaran Firaun dan pasukannya. Mari kita lihat di dalam ayat yang pertama, kita bisa baca. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut." Sebuah peristiwa yang sangat penting di mana tadinya mereka sedang mengalami ancaman yang luar biasa. Di depan laut Tebrau, di belakang pasukan Firaun yang mengejar mereka. Mereka sepertinya tidak memiliki jalan keluar, tetapi Tuhan melakukan keajaiban. Laut Tebrau terbelah sehingga mereka dapat menyeberangi dengan aman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita dapat menyanyikan perbuatannya? Karena menyanyikan perbuatannya sangat memiliki dampak positif dan juga berkat buat kita, kekuatan buat kita, bahkan juga meneguhkan iman kita. Yang pertama adalah kenali pribadinya. Karena kalau saudara tidak mengenal pribadi Tuhan, saudara bisa menyanyikan, tetapi nyanyian kita hanya sekedar nyanyian yang dapat kita lantunkan melalui suara kita, tetapi tidak membawa dampak secara rohani karena kita tidak mengenal Dia. Dalam ayat 2 dan 3 dikatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Artinya apa? Ketika Musa dan bangsa Israel menaikkan puji-pujian, nyanyian rohani kepada Tuhan, mereka bukan hanya menyanyi karena pengetahuan, tetapi karena memiliki pengalaman. Karena mereka mengenal Tuhan yang menyertai mereka keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun, bahkan menyeberangi laut Tebrau. Kenalilah Tuhan sehingga puji-pujian dan penyembahanmu menjadi puji-pujian yang memberikan kekuatan dan juga meneguhkan iman pribadi dan orang lain yang mendengarnya. Yang kedua adalah alami perbuatannya. Keluaran 15 ayat 13 dikatakan, dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Artinya apa? Mari alami perbuatan Tuhan. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Sering gereja hanya membawa umatnya kepada pengetahuan firman, bukan kepada pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Akibatnya menghasilkan umat yang rapuh dan mudah jatuh. Menjadi sombong karena pengetahuan namun tanpa mengenal Allah melalui pengalaman hidup. Atau gereja membawa umatnya kepada pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan tanpa pengetahuan yang benar akan kebenaran. Akibatnya semua tanda dan peristiwa selalu dianggap dari Tuhan, sehingga mudah disesatkan. Selayaknya gereja memperlengkapi umatnya dengan kebenaran firman dan mendorong mereka untuk mengalami firman Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.